Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Pertama saya Fahmi Randi dengan NPM Akhir 172. Saya Fibrat Syabamona dengan PM Akhir 175. Saya Fatia Maniska Marilia Tahir, NPM Akhir 190. Saya Andi Warnopara, NPM Akhir 168. Halo teman-teman, hari ini kami berempat akan membahas tentang ragam bahasa jurnalistik dengan contoh nyata dari peristiwa banjir bandang di Ruwa, Ternate. Oke, jadi bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipakai wartawan untuk menulis berita, artikel, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bahasa ini punya ciri khusus yaitu singkat, padat, jelas, dan menarik. Tapi ternyata bahasa jurnalistik itu ada beberapa ragam loh. Sip. Betul. Yuk kita bahas satu persatu sambil kasih contoh dari peristiwa banjir Ruwa yang ada di Ternate. Ragam pertama adalah bahasa berita ciri utama, singkat, padat, dan langsung ke inti informasi. Biasanya memakai kaidah 5W+1H. Contohnya begini, banjir bandang melanda Kelurahan Ruwa Ternate pada Minggu 25 Agustus dini. Peristiwa ini menewaskan 12 orang, 9 orang luka, dan puluhan rumah rusak. Bahasanya ringkas dan mudah dipahami ya. Oke, ragam kedua adalah bahasa feature. Bedanya dengan berita, feature lebih santai, bercerita, dan menggambarkan suasana. Misalnya begini, malam itu hujan turun deras tanpa henti. Warga Ruwe yang sedang tidur terbangun panik saat air bercampur lumpur dan batu besar tiba-tiba menerjang rumah mereka. Lebih hidup ya, jadi pembaca bisa membayangkan suasananya. Selanjutnya ada bahasa opini. Bahasa ini dipakai di artikel opini atau tajuk rencana. Isinya berupa pendapat penulis tapi tetap berdasarkan fakta. Contohnya, menurut saya pemerintah harus segera merelokasi warga Ruwa ke kawasan Limaman. Selain itu, sistem peringatan dini atau penataan sungai harus diperbaiki untuk mencegah korban di masa depan. Nah, bahasa ini mengajak pembaca untuk berpikir dan setuju dengan pendapat penulis. Ragam berikutnya adalah ragam bahasa ilmiah populer. Ini membahas hal ilmiah tapi bahasanya ringan supaya mudah dipahami. Oke, misalnya banjir bandang di Ruwa terjadi karena curah hujan tinggi yang membuat material di lereng gunung Gamalama longsor. Air bercampur lumpur dan batu kemudian mengalir deras ke pemukiman warga. Jadi kita tetap dapat ilmu tapi nggak pusing baca istilah susah. Dan yang terakhir adalah bahasa hiburan. Ini dipakai untuk berita santai atau human interest. Contohnya, setelah banjir reda, suasana pengungsian mulai cair. Anak-anak kembali bermain, bahkan ada yang bercanda sambil siram air meski baru saja dihantam banjir bandang. Bahasanya santai dan bikin senyum ya. Jadi, ragam bahasa jurnalistik ada 5. Bahasa berita, bahasa feature, bahasa ilmiah, bahasa opini, dan bahasa hiburan. Jadi, masing-masing punya ciri khas dan bisa digunakan untuk memberikan peristiwa yang sama dengan sudut berbeda. Semoga video ini membantu kalian mengenal ragam bahasa jurnalistik dengan contoh banjir Ruwa di Ternate. Jangan lupa, terima kasih juga teman-teman sudah menonton video ini. Dadah.